Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah la haula wala quwwata illa billah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang alamatul ismi, tanda daripada kalimat isim bil jarri wat tanwin wal nida wa al wa musnadin bil ismi tamyizul hasab. Ya. Yang pertama, tanda daripada kalimat isim ya, di dalam bait alfiyah Ibnu Malik adalah bil jarri ya, dengan jar. Ya. Dalam lafaz al-jar ya, yang pertama ini mencakup pada jar ya, bil huruf ya, dari harfi al-jar bil idhofah dan al-jar bil tabaiyah ya. Yang pertama daripada tanda atau alamat kalimat isim adalah dia bisa memasukkan jar, baik jar dengan huruf atau jar dengan idhofah atau jar dengan at-tabaiyah atau tawabi ya. Kita contohkan di sini pada lafaz ya, nahu maratu bigula mi zaidi alba il ya. Nah, pada contoh tersebut atau pada lafaz tersebut ini sudah mencakup pada 3 contoh ya kalimat isim yang tandanya dengan menggunakan i'rab jar, baik jar dengan menggunakan kalimat huruf atau jar dengan idhofah atau jar dengan tabaiyah atau tawabi. Yang pertama adalah jar dengan kalimat huruf jar, yaitu marartu bigula mi. Nah, pada lafaz gula ya, ini dijarkan dengan huruf ba yang merupakan salah satu daripada huruf jar. Huruf jar tersebut ya diantaranya bagian daripada huruf jar, dari antaranya adalah min, ila, kemudian an, ya, ala, ya, fi, alba, ya, kemudian alam, ya, ini bagian daripada bagian huruf yang mengejarkan ada ya, khala ya, al-kaf ya, dan lain sebagainya daripada huruf-huruf yang fungsinya untuk mengejarkan. Qasam, ba qasam, ta qasam, itu huruf-huruf yang fungsinya mengejarkan daripada kalimat isim. Nah, pada contoh marartu bi gulamin zaidin al-fadili, lafaz gulam dibaca kasrah jar karena pemasukan huruf jar yang berupa ba ya. Yang pertama ya, tanda daripada kalimat isim yaitu dengan jar yang dijarkan dengan huruf jar. Yang kedua adalah tanda daripada kalimat isim dengan jar adalah jar bil idhofah ya. Seperti contoh marartu bi gulami zaidin ya. Pada lafaz zaidin ya, ini dibaca kasrah ya karena dia merupakan mudhof ilaih pada kalimat gulam. Mudhof ilaih susunan daripada idhofah atau mudhof. Apa sih idhofah sendiri ya? Al idhofah ya perhatikan dia batu ismi ya ila ismi akhar ya, menyandarkan atau menisbatkan kalimat isim kepada isim yang lainnya. Jadi sama ya, isim yang pertama al-awwal ya dengan nama ya mudhofan wasani mudhof ilaih. Isim yang pertama dengan
mudhof. Isim yang kedua dinamakan mudhof ilaih. Seperti contoh gulami zaidin, ya, ini mudhof, ini mudhof ilaihnya, ya. Ini bagian daripada tanda kalimat isim, yaitu dengan menggunakan jar, ya, bagian daripada idhofah. Kemudian tanda daripada kalimat isim yang masih bagian daripada bil jar, yaitu bil tabaiyah, ai tawabi, ya, tawabi, yaitu at-tabi' bil madfu, ya, yang namanya tabi', ya, ini pasti selalu mengikuti pada madfu'nya. Apa sih at-tawabi? At-tawabi wahia, ya, at-tawabi wahia, perhatikan, ya, wahia allati tattabi, ya, tattabi'u ma qablaha fil i'rabi, fil i'rabi, yaitu satu lafaz yang mengikuti pada lafaz sebelumnya di dalam segi i'rabnya, nakirahnya, makrifatnya. Maka salah satu tanda daripada kalimat isim adalah dia bisa memasukkan jar, baik jar dengan huruf, jar dengan idhofah, jar dengan tabaiyah atau tawabi, ya. Tawabi ini memiliki bagian, ya. Bagian daripada tawabi adalah diantaranya adalah naat, ya, badal, ya, tauki, ya, dan kun, daripada bagian-bagian daripada tawabi yang merupakan tanda daripada kalimat isim, yaitu menggunakan jar, ya. Bisa dipahami ini, ya. Bil jarri wat tanwini wal nida wa al wa musnatin min ismi tamyizun hasab, bahwa kalimat isim ini bisa menjadi beda dengan kalimat lainnya, yaitu dari kalimat fi'il dan kalimat huruf. Yang pertama tandanya yaitu dia bisa kemasukan jar. Berarti kalau dalam kalimat fi'il dan huruf ini tidak bisa menerima i'rab jar, ya, baik jar bil huruf, ya, bil harfi dengan huruf seperti marartu bi gulamin, ya, atau jar dengan idhofah, ya, seperti marartu bi gulami zaidin, ya, atau jar dengan tabaiyah atau tawabi, marartu bi gulami zaidin al-fadili. Al-fadili ini merupakan naat, ya, sifat daripada gulam yang fadil, yang utama, yang pertama daripada tanda atau alamat isim. Kemudian yang kedua bil jarri wat tanwin, ya, daripada tanda kalimat isim adalah dia bisa kemasukan tanwin. Tanwin sendiri ini dibagi menjadi 4 bagian, ya, yang qasimu at-tanwin, ya, ila arba'ah, kepada 4 bagian. Tanwin sendiri ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ya, tanwin tamkin, ya, tanwin daripada tanwin tamkin. Buat tanwin tamkin apa sih, ya? Arti daripada tanwin tamkin adalah, ya, wahia, ya, bahwa allahiku, perhatikan, ya, allahiku bil asma'il muqarrabah, asma'il muqarrabah, yaitu tanwin yang bertemu dengan isim-isim yang muqarrab. Perhatikan, tanwin merupakan salah satu daripada alamat atau tanda kalimat isim. Tanwin sendiri dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah tanwin tamkin. Membuat tanwin tamkin wal lahik lil asma'il muqarrabah, yaitu tanwin yang bertemu dengan isim-isim yang muqarrab. Contohnya, Zaid, ya, seperti lafaz Zaid, rajulun, ya. Ini adalah tanda
kalimat isim yang bisa menerima ikrah, ya dia memasukkan tanwin yang masuk pada kalimat-kalimat isim yang mufrad. Kemudian yang kedua daripada bagian tanwin adalah tanwin tangkir, ya. Tanwin tangkir. Ya, apa sih tanwin tangkir? Tanwin tangkir adalah ya bahwa alahiku lil asma il mabaniyati, ya, yaitu tanwin yang bertemu kepada isim-isim yang mabani, kan, yaitu tanwin yang bertemu kepada isim-isim yang mabani. Tujuannya apa? Tujuannya adalah farqan, ya, karena untuk membedakan baina, ya, ma'rifatiha wa nakiratiha, ya. Tujuannya untuk membedakan antara isim ma'rifatnya daripada isim tersebut dan isim nakirahnya daripada isim tersebut. Namun seperti contoh, ya, marortu, ya, bi si ba wai hit, ya, wa si ba wai hit. Marortu bi si ba wai hit wa si ba wai hit. Aku lewat bertemu dengan si baweh dan si baweh yang lain. Perhatikan. Nah, fungsi tanwin di sini ini untuk membedakan antara makrifat daripada kalimat isim tersebut, ya, dan nakirahnya daripada kalimat isim tersebut. Kalau lafaz si baweh di sini tidak dibaca tanwin pada huruf hiknya, maka di sini menunjukkan kemakrifatan pada kalimat sibawah tersebut, ya. Maka yang dimaksud daripada sibawah ini bisa jadi adalah sibawah daripada al-Imam Sibawah, yaitu ulama nahwu. Wa bi sibawai in akhar, dan sibawah yang lainnya. Nah, ini yang masuk ke dalam bab isim yang mabani, ya, yang menunjukkan kenakirahan isim tersebut, yaitu sibawai siapa saja yang namanya sibawai, tidak tertentu pada satu sibawai. Tetapi ketika dia tidak ditanwin, maka dia menunjukkan kemakrifatan lafaz tersebut, ya. Jadi tanwin di sini fungsinya untuk membedakan antara makrifatnya, ya, dengan nakirahnya, ya. Bisa dipahami bagian tanwin yang kedua daripada tanda kalimat isim. Yang pertama kita perhatikan kalimat isim. Nah, ini bisa diketahui, bisa pemasukan yang pertama adalah bil jar. Jar itu bisa dengan huruf jar, bisa dengan idhofah, bisa dengan tabaiyah. Kemudian yang kedua daripada alamat kalimat isim atau tanda kalimat isim adalah kemasukan tanwin. Tanwin itu sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah tanwin tamkin, yaitu tanwin yang bertemu dengan isim-isim yang mufrad seperti lafaz zaidin, zaidun, zaidan, ya. Kemudian yang kedua adalah tanwin tangkir, yaitu tanwin yang masuk pada isim-isim mabni. Tujuannya untuk membedakan antara makrifatnya isim tersebut dan nakirahnya isim tersebut, ya. Kemudian bagian yang ketiga adalah daripada bagian tanwin ada tanwin muqabalah, ya, tanwin muqabalah. Ma buat tanwin muqabalah? Apa sih tanwin muqabalah? Tanwin muqabalah adalah bahwa, perhatikan, ya, allati li jam'il, ya, muannas salim.
yaitu tanwin yang bertemu dengan jamak muannats salim. Tanwin yang bertemu dengan jamak muannats salim, ya, fa innahu, maka tanwin di sini adalah menjadi muqabalah, perbandingan atau membandingkan pada nun yang ada di dalam jamak mudzakkar salim. Seperti contoh kita perhatikan muslimatin, ya, tanwin pada lafaz muslimatin yang merupakan jamak muannats salim ini menjadi pembanding daripada tanwin nun yang ada di jamak mudzakkar salimnya. Terus, ya, ya, tanwin pada kalimat muslimatin atau lafaz muslimatin ini menjadi muqabalah, pembanding daripada nun yang ada di dalam mudzakkar salim. Jadi tanwin muqabalah adalah tanwin yang masuk pada jamak muannats salim, ya, muqabalatan bin nun fi jam'il mudzakkar salim, yang menjadi muqabalah dari nun yang ada di jamak mudzakkar salim. Kemudian yang keempat daripada bagian tanwin yang merupakan tanda atau alamat daripada kalimat isim adalah tanwinul iwad, ya, tanwin iwad. Nah, tanwin iwad itu sendiri, ya, ini juga dibagi menjadi alat, ya, ketika ala salah satu aksa dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ya, perhatikan iwadon, iwadin anil jumlati. Yang kedua iwadin anil ismi. Yang ketiga iwadin anil hati, ya. Iwad atau pengganti dari jumlah, yang kedua pengganti dari kalimat isim, yang ketiga adalah pengganti dari kalimat huruf, ya, yang merupakan bagian daripada tanwin iwad, yaitu ada 3 bagian. Apa sih tanwin iwad adalah jumlah? Tanwin iwad adalah jumlah adalah waladhi yalhaqu, ya, waladhi yalhaqu, yaitu tanwin yang bertemu dengan kalimat id, ya, kalimat id yang menjadi pengganti, ya, yang menjadi pengganti. Perhatikan an jumlah takunu ba'daha, ya, ya, iwadon an jumlah ya, takunu ya, yaitu tanwin yang bertemu dengan kalimat id yang menjadi pengganti dari jumlah yang adanya jumlah tersebut jatuh setelahnya kalimat id. Seperti contoh firman Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa antum hina idin, perhatikan antum hina idin, ya, kalau kita gambarkan, ya, hina in balagha il ya, ya, hina idbaru al-qulub, ketika, ya, sampai ru pada al-qulub. Nah, tanwin di sini ini sebagai pengganti dari jumlah yang jatuh setelahnya id, yaitu kalimat balaghatil pengganti dari jumlah yang setelahnya id, iwadun anil jumlah waladhi yalhaqu id, iwadun anil jumlah takunu ba'daha ba'da id. Kemudian yang kedua daripada bagian tanwin adalah tanwin,
ya iwadon an ismi, pengganti dari kalimat ismi. Wa huwa al-lahiq likul, ya wa huwa al-lahiq yang bertemu ya pada kalimat kul likul kul atau mislah, ya, atau yang semisal seperti ba'al, ya, seperti ba'al atau adat-adat surf daripada kalimat kul dan yang semisalnya. Yang ini merupakan iwadon amma tudhofu ilaihi, ya, iwadon amma tudhofu ilaihi, merupakan pengganti dari lafaz yang dimudofkan kepada kulun. Kita contohkan di sini seperti halnya lafaz kulun qa'imun, ay kullu insanin qa'imun. Nah, ya, kullu insanin qa'imun. Kan di sini ini sebagai pengganti dari kalimat isim yang berupa kalimat insan. Kalimat insan dibuang, kemudian didatangkan tanwin, kemudian menjadi pengganti daripada kalimat insan menjadi kullun qa'imun, kullu insan qa'imun atau ba'dun qa'imun, ba'du insani qa'imun, sama ya. Iwadon anil ismi, pengganti dari kalimat isim. Kemudian yang ketiga daripada bagian tanwin, iwad adalah iwadon anil harfi, bahwa al-lahiq li jawarin wa qawashin, bahwa ya ketika bahwa al-lahiq ya yang bertemu kepada kalimat jawarin bahwa perhatikan ya, yaitu tanwin yang bertemu dengan kalimat washin dan jawarin yang merupakan kalimat yang bermakna atau memiliki sigat muntahal jumum, yang mana pada sigat muntahal jumum ya ini tidak boleh bertemu dengan tanwin sharfi atau tanwin tamkin, ya. Maka tanwin di sini ini adalah pengganti dari huruf ya yang dibuang. Jawarin, ya. Jawarin asluhu, ya. Jawari yun, ya. Jawari sama. Shin asluhu ya. Tanwin dibuang ya daripada ya karena beratnya ya menyandang harokat. Kemudian setelah ya dibuang, di situ bertemunya dua huruf yang mati, tanwin yun dan ya, maka ya-nya dibuang menjadi ya jawarun, shun. Nah, berhubung ini sigat muntahal jumum dan di situ ada ya yang dibuang. Karena ketika ada huruf yang dibuang itu menunjukkan bahwa di situ ada huruf. Untuk menunjukkan bahwa huruf itu ada yang dibuang, maka dimasukkan tanwin, digantikan tanwin sebagai pengganti daripada huruf yang dibuang. Dan tanwin tersebut adalah tanwin iwad harfi, bukan tanwin tamkin, maka menjadi masoroh jawarin nah, ini iwad ania yang dibuang karena dia pengganti daripada huruf ya yang dibuang di dalam kalimat sigat muntahal jumum tersebut ya. Nah, ini bagian daripada ya tanda-tanda kalimat isim yang kedua, yaitu bisa diketahui dengan kemasukan tanwin. Tanwin tersendiri itu sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah tanwin tamkin, wa huwa al-lahiq,
yaitu tanwin yang bertemu dengan kalimat-kalimat isim yang mufrad seperti contoh zaidin, ya, zaidun atau rajulun dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tanwin tangkir, yaitu tanwin bahwa Allah ya yang bertemu dengan asmaul mabniyah pada isim-isim mabni. Ya, tujuannya apa? Untuk membedakan antara makrifat daripada isim tersebut dan nakirahnya. Seperti contoh baratu bisibawaihi wa sibawaihin akhar. Sibawaihi di sini adalah sibawai yang makrifat, berarti sudah diketahui sibawainya. Kemudian wa sibawaihin, ya ini adalah yang nakirahnya, baik dalam tingkah rafa maupun tingkah jar. Kemudian yang ketiga adalah tanwinul muqabalah. Apa tanwinul muqabalah? Bahwa allahi di jam'il muannas salim, yaitu tanwin yang bertemu dengan jamak muannas salim. Ya, tujuannya dia dimasukkan karena untuk muqabalah, membandingi kepada nun yang ada pada jamak mudzakkar salimnya. Seperti contoh muslimatin, maka ada tanwin dalam lafaz muslimatin ini muqabalah, pembanding daripada nun yang ada di jamak mudzakkar salimnya. Kemudian yang ketiga daripada bagian tanwin atau yang keempat adalah tanwinul iwad. Tanwin iwad sendiri itu dibagi menjadi tiga. Ya, iwadun anil jumlah. Yang pertama adalah pengganti dari jumlah. Walladzi yahaqu id, yaitu tanwin yang bertemu dengan kalimat id. Ya, iwadun dari jumlah, dia mengganti dari jumlah gabung pada hak yang jatuh setelahnya id. Ya, seperti contoh kita perhatikan wa antum hina idin tanzurun, hina id balaghatul ya, jumlah setelahnya id yaitu balaghatul hukum dibuang, kemudian diganti dimasukkan dengan tanwin hina idin yang betul. Kemudian bagian daripada tanwin yang kedua adalah tanwin iwadan anil ismi, ya, pengganti dari kalimat isim wa lahik, yaitu tanwin yang bertemu likulin awislahu pada awislihi pada lafaz kul dan semisalnya seperti ba'ad, ya. Iwadan sebagai pengganti amma ilaihi kepada lafaz yang dimudhafkan, disandarkan kepada kulun dan semisalnya, ya, seperti contoh kullun qaimun, ya, kullun qaimun. Tanwin di sini ini iwad daripada kalimat isim yang dibuang pada kalimat setelahnya kullun yang disandarkan kepada kulun. Ai kullu insanin qaimun. Nah, lafaz insan dibuang kemudian didatangkan tanwin karena pengganti daripada insan. Begitu juga ba'dun qaimun, ba'du insanin qaimun. Kemudian yang ketiga, ya, daripada bagian tanwin yang dibuat adalah iwadan anil harfi, pengganti daripada huruf wa al-lahik, yaitu tanwin yang bertemu dengan dijawarin wa ghawasin dan semisalnya, ya, dan semisalnya yaitu dari kalimat-kalimat yang bersifat mutahal jumuh. Ya, pada lafaz jawarin wa ghawasin asalnya adalah jawariyun wa ghawasyun. Tanwinnya dibuang pertama, ya, kenapa? Karena beratnya ya menyandang harokat. Nah, maka di situ akan bertemunya dua huruf yang mati, yaitu tanwin nun, ya, kalau ditampakkan, dan ya, maka ya-nya dibuang, ya, menjadi jawarun. Nah, berhubung di sini merupakan sifat mutahal jumuh dan tidak mungkin akan bertemu dengan tanwin takin atau tanwin syarfi, ya, yang menerima i'rab, maka ya tanwin tersebut dibuang, ya, tanwin dibuang, ya. Kemudian didatangkan tanwin sebagai pengganti daripada huruf ya yang dibuang, karena dibuangnya huruf ini menunjukkan bahwa huruf itu masih ada. Sebagai tanda huruf yang dibuang tersebut adalah didatangkannya tanwin, maka menjadi jawa rim wa shin. Nah, ini bagian daripada tanda kalimat isim yang kedua, yaitu bil tanwin, bil jarri wat tanwini. Kemudian yang ketiga, ya, daripada tanda masih, ya, masih kita membahas tentang bagian daripada tanwin, ya. Tadi dikatakan bahwa tanwin tersebut ya dibagi menjadi 4. Yang pertama tanwin tamkin, tanwin tangkir, tanwin muqabalah, dan tanwin iwad 1, 2, 3, 4. Nah, sebagai ulama, ya, mengatakan, ya, bahwa ada dua tanwin yang memang
tidak khusus masuk pada kalimat isim, ya. Dia bisa masuk juga pada kalimat fi'il dan juga kalimat huruf, yaitu tanwin taronum dan tanwin ghali. Apa sih tanwin taronum? Ya, tanwin taronum, ya. Yaitu, perhatikan, yaitu waladhi yalhaqu al-Qur'an al-mutlaqah biharfi illah. Tanwin taronum adalah waladhi yalhaqu al-qawafi al-mutlaqah biharfi illatin, yaitu tanwin yang bertemu dengan akhir bait al-qawafi, ya, yang diucapkan al-mutlaqah, yang diucapkan karena bertemu dengan huruf illah. Tanwin yang bertemu dengan akhir qawafi, akhir bait yang diucapkan, ya, yang diucapkan karena bertemu dengan huruf illah, seperti contoh uqalli al-lawma adilun wal kitaban quli in asabtu laqad asaban. Perhatikan, ya, langsung contohnya saja, ya. Al ita ban wa asaban. Perhatikan, ya. Dapat asoban dan dapat itabah asalnya adalah asoba dan al itabah, ya. Asalnya al itabah dan asobah, ya. Al itabah dan asobah. Nah, alif pada dapat itabah dan asobah, berarti ini diganti menjadi tanwin untuk meninggalkan taronum. Tanwin taronum berarti fungsinya apa? Taronum yaitu membuat indah bacaan atau memperbagus bacaan dan meliuk-liuknya nada di dalam syairan atau bait tersebut, seperti contoh tadi yang Bapak bacakan atau yang saya bacakan, ya. Pada contoh tersebut uqallil lawma adilu wal kitabah. Nah, kalau tidak dimasukkan tanwin, dia akan meliuk-liuk. Wa quli in asabtu laqad asaba, maka dimasukkanlah tanwin tujuannya, ya untuk meninggalkan taronum, ya, tanwin yang masuk pada akhir bait atau qawafi yang diucapkan dengan huruf illah, aidaban wa asoban. Alif dibuang, kemudian dimasukkan tanwin, ya, karena untuk, ya, meninggalkan taronum, ya. Kemudian yang keempat atau bagian yang terakhir pada adalah tanwinul ghalib, ya. Tanwinul ghalib, ya. Tanwinul ghalib. Apa sih tanwinul ghalib? Waladhi yalhaqu al-qawafi, ya. Waladhi yalhaqu, ya, tanwin yang bertemu al-qawafi, ya. Al-qawafi, ya. Al-muqayyadah, ya, al-muqayyadah, yaitu tanwin yang bertemu dengan qafiyah, ya, atau akhir bait yang qaidi, ya, yaitu akhir bait yang hurufnya berupa huruf shaffi yang mati, ya, yang qaidi, yaitu akhir bait atau akhir syatar daripada kalimat, ya, baik kalam bait atau kalam nasyar yang huruf akhirnya ini berupa huruf shaffi yang mati. Di sini kita contohkan seperti waqaimul ahmaqi khawil muhtaraqan, al-muhtaraqan, ya, al-muhtaraqan, ya. Waqaimul ahmaqi khawil muhtaraqan. Asal daripada lafaz al-muhtaraqan adalah al-muhtaraq, ya, al-muhtaraq, ya, al-muhtaraq, ya. Kemudian ditambahkan nun,
Lil wasli karena tujuan wazan, ya, menyesuaikan wazan. Lalu qafnya, ya, pada qaf huruf al-mu'tarab, ya, ini diharokati tujuannya agar tidak bertemunya dua huruf yang mati, yaitu antara qaf dengan nun, maka menjadi al-mu'taraqon, ya, asluhu al-mu'taraq, ya, ya, ditambahkan nun atau tanwin tujuannya untuk menyesuaikan wazan. Kemudian qafnya diharokati karena bertemunya dua huruf yang mati, yaitu nun dengan qaf, maka menjadi qasar al-mu'taraqon, ya. Ini bagian daripada tanda kalimat isim. Perlu diperhatikan bahwa dua tanwin ini, yaitu tanwin ta'awunu, ya, dan tanwin ghalib, ini tidak hanya khusus masuk pada kalimat isim, tetapi dia bisa masuk pada kalimat fi'il, kalimat isim, dan juga pada kalimat huruf. Yang khusus masuk pada kalimat isim itu hanya 4 tanwin: tanwinul tamkin, tanwinul tankir, tanwinul muqabalah, dan tanwinul iwad, ya, serta, ya, daripada bagian tanwin, ya, yang disebutkan dari tanwin iwad tersebut, ya. Mungkin bisa dipahami, ya, dari dua tanda kalimat isim ini, ya, bisa dipahami. Kemudian, ya, selanjutnya daripada tanda kalimat isim adalah dia kemasukan an-nida, ya. Tanda dari kalimat isim adalah an-nida. An-nida, ya. An-nida uslub bistikhdami adatin nida istid'a'i syakhsin aw ghairihi qaribun aw ba'idun haitsu yusamma asy-syakhsu al-mustad'i bil munadi. Yaitu nida adalah uslub, ya, panggilan dengan menggunakan bantuan alat panggil, ya, dengan menggunakan bantuan alat panggil kepada seseorang, ya, istid'a'i syakhsin aw ghairi, atau sesuatu lainnya, baik yang dekat maupun yang jauh, baik yang dekat maupun yang jauh. Tidak uslub bistikhdami adatin tidak listid'a'i syakhsin aw ghairihi qaribun aw ba'idun haitsu yusamma asy-syakhsi al-mustad'i bil munadi. Kemudian orang yang dipanggil dinamakan dengan munadi, seperti contoh, nah, ya Zaidu, ya Zaidu, ya Abdu la'i, ya Abdu la'i, ya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini, ya, bagian daripada tanda kalimat isim yang an-nida, ya, seperti contoh, ya Zaidu, ya Abdu la'i. Kemudian selanjutnya daripada tanda kalimat isim adalah kemasukan al atau alif lam, ya, seperti contoh, ya, kemasukan al atau alif lam, ya, al atau alif wal, ya, kemasukan alif lam atau al. Nah, dalam al ini, ya, ini juga memiliki beberapa bentuk daripada bagian-bagian ayat al tersebut. Sawan kana lita'rif, baik alnya tersebut menunjukkan makna lita'rif, ya, untuk memarifatkan, atau lil mausul, ya, al tujuannya lil mausul atau al ziyadah, ya, ya, mausul atau lis ziyadah, atau al tujuan tambahan. Yang penting dia kemasukan al ta'rif atau lil mausul atau lil ziyadah, akan mengakibatkan atau al mausul, seperti contoh, ya, al ta'rif ishtaraitu as-sayyarah, ishtaraitu aku membeli as-sayyarah, mobil atau kendaraan, as-sayyarah, maka saya membeli kendaraan itu yang sudah ada, ya, kendaraannya, dan sudah dipastikan kendaraan yang ada di depan, ya, al-ta'rif, untuk menentukan kendaraan tersebut. Ini contoh al-ta'rif. Kemudian al, ya, lil mausul, seperti contoh ad-daribu, ya, al-kalbu yaqdur, ya, orang yang memukul anjing hadir, ya. Bisa kita
artikan atau bisa kita rubah alladzi yadribu al-kalba yahdur. Ad-daribu al-kalba yahdur. Ya, alladzi yadribu al-kalba yahdur. Orang yang memukul anjing datang, ya. Al tersebut adalah al bil mausul, dan begitu juga al liziyadah. Ini contohnya ar-rajulu, ya. Ini contoh daripada al, ya, yang merupakan tanda daripada kalimat isim. Kemudian yang terakhir daripada tanda kalimat isim adalah al isnadu ilaih, ya. Al isnadu ilaih. Contoh, ya, Zaidun imun musnad ilaih. Dalam musnad ilaih itu ada bagian yang tersendiri, mubtada, khobar, kemudian fa'il, itu bagian daripada musnad ilaih, ya, yang bisa disandarkan mahkum alaih, mahkum alaih. Ini bagian daripada tanda kalimat isim, yaitu al-isnad, ya, musnad ilaih, yang bisa disandarkan kepada satu musnad susunan mahkum alaih, ya, mahkum dan mahkum alaih. Ya, sedikit ya kita pembahasan kita daripada tanda kalimat isim. Mungkin bisa dipahami, ya, dan bisa kalian lihat di kitab-kitab nahwu seperti Alfiyah, Tujumiyah, dan lain sebagainya, ya, tentang tanda daripada kalimat isim yang membedakan kalimat isim dengan kalimat huruf dan juga kalimat fi'il. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.